Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Duhayati dari kelas D3 MTLA kelompok 9 akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Nah, definisi dari manajemen pemasaran itu sendiri adalah salah satu kegiatan pokok yang diperlukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk mendapatkan laba, dan untuk berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana saya langsung berhubungan dengan konsumen. Maka, kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Definisi manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada Philip Kotler, marketing. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua ada Philip Kohler dan Armstrong. Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang ketiga ada pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Yang keempat ada Westasten. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa agar produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan. Akibatnya, produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Beberapa tujuan utama dari manajemen pemasaran yaitu yang pertama ada jangka pendek. Tujuan jangka pendek bagi perusahaan adalah untung secepat mungkin. Yang kedua ada jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Yang terakhir ada jangka panjang. Untuk jangka panjang, perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produksinya, antara lain dengan produk inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Tujuan manajemen yang lainnya yaitu 1. Membangun permintaan. Penjualan hanya dapat terjadi jika ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan, berbagai upaya pemasaran diperlukan untuk menghasilkan minat dan rasa ingin tahu konsumen tentang barang. Yang kedua, membangun kepuasan pelanggan. Tidak cukup hanya dengan mendapatkan permintaan dari konsumen. Untuk mencapai target perusahaan, tujuan selanjutnya adalah membangun kepuasan pelanggan dengan memahami kebutuhan atau keinginan konsumen yang mengetahui bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Yang ketiga ada pangsa pasar. Tujuan manajemen pemasaran yang berikutnya adalah untuk mendapatkan kemajuan positif dari pangsa pasar pokok. Pasar seperti kue, di setiap potong kue adalah gambaran masa pasar. Semua perusahaan mengharapkan peningkatan dan perluasan pangsa pasar atau penjualan, meski terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan pangsa pasar yang telah diperoleh. Yang keempat ada mendapatkan untung. Target akhir dari semua perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan laba nominal yang berbeda sesuai dengan ukuran keberhasilannya. Mencapai laba nominal ini adalah salah satu tujuan manajemen pemasaran. Yang kelima ada mendapatkan pencitraan menurut harapan. Selain mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan harapan. Citra yang baik dari produk dan perusahaan akan memiliki efek positif perusahaan, baik dari segi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Yang keenam ada menjaga kelangsungan bisnis. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, target kepuasan dan laba
Itulah alasan mengapa keberlangsungan perusahaan juga merupakan keberhasilan dari tujuan manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama ada fungsi pertukaran. Konsep pertukaran berkaitan dengan pemindahan atau pengalihan kepemilikan barang dari satu pihak ke pihak lain dalam satu sistem pemasaran. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh produk, baik barang atau jasa, dengan kualitas dan jumlah barang yang diperlukan sesuai dengan persediaan dalam memenuhi kebutuhan para konsumen atau pembeli. Selain itu, kegiatan ini berusaha agar produk yang diperoleh merupakan produk yang siap digunakan pada waktu dan tempat tertentu dengan harga yang sesuai. Yang kedua ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan meliputi aktivitas untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Proses ini dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara. Yang kedua ada fungsi bisnis. Fungsi bisnis pada fungsi manajemen pemasaran berfokus pada kegunaan waktu, lokasi, dan bentuk. Kegunaan tersebut ditambah pada suatu produk ketika produk tersebut diangkut, diproses, dan disimpan untuk melengkapi keinginan para konsumen. Fungsi bisnis dibagi menjadi beberapa fungsi yang lainnya, yaitu fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan, fungsi pemrosesan. Yang pertama ada fungsi pengangkutan atau distribusi atau transportasi. Fungsi pengangkutan ialah proses pemindahan produk dari satu tempat ke tempat lainnya, misalkan pemindahan barang dari pabrik menuju ke tempat konsumen atau distributor. Yang kedua ada fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan pada manajemen pemasaran adalah kegiatan penyimpanan suatu produk dari ketika telah diproduksi hingga waktu produk tersebut akan dikonsumsi. Yang ketiga ada fungsi pemrosesan. Fungsi pemrosesan adalah fungsi proses pengolahan suatu barang menjadi barang yang mendapat nilai tambah. Sebagai contoh, pengolahan sebuah nanas menjadi selai nanas sehingga menambah nilai atau harga dari produk sebelumnya. Yang ketiga ada fungsi penyediaan sarana. Pengertian dari fungsi penyediaan sarana adalah segala kegiatan yang mampu memperlancar kegiatan operasional pemasaran. Beberapa fungsi penyediaan sarana adalah sebagai berikut. Yang pertama ada informasi pasar. Informasi pasar merupakan hal yang sangat diperlukan bagi calon pembeli sebelum melakukan transaksi. Yang kedua ada penanggulangan resiko. Selama proses pemasaran berlangsung, pemilik harus mampu menanggung resiko dan melakukan proses penanggulangan terhadap resiko tersebut. Oleh karena itu, proses perencanaan wajib disusun untuk mengatasi resiko segala fungsi manajemen pemasaran. Yang ketiga ada standarisasi dan grading. Proses standarisasi dilakukan untuk mempermudah produk untuk dijual dan dibeli. Sedangkan grading adalah kegiatan pengklasifikasian atau penggolongan produk ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kualitas yang berbeda. Pada setiap kelompok memiliki label atau nama tertentu. Yang keempat ada pembiayaan. Tiap kegiatan pada fungsi pemasaran memerlukan modal seperti keperluan mesin pada fungsi pemrosesan, pergudangan di fungsi penyimpanan pada manajemen pemasaran, transportasi pada fungsi pengangkutan, dan lain-lain. Konsep manajemen pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 5 konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasaran, yaitu 1. Konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produk dan memperluas cakupan distribusi. Yang kedua ada konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha
terus-menerus untuk menyempurnakannya. Yang ketiga ada konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat ada konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari para pesaingnya. Konsep ini didasarkan pada 4 sendi utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, serta keuntungan. Yang terakhir ada konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar, sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Strategi pemasaran digunakan oleh berbagai perusahaan untuk berkolaborasi dengan konsumen mereka. Ini juga digunakan untuk menyadarkan pelanggan tentang fitur, spesifikasi, dan manfaat produk perusahaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, yang pertama ada, apakah perusahaan harus memusatkan perhatian pada jenis-jenis pembeli tertentu saja? Yang kedua ada, apa yang diinginkan oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhannya? Yang ketiga ada, bagaimanakah manajemen mengkoordinasi bauran pemasarannya? Yang keempat, apakah perusahaan perlu menghindari persaingan? Yang kelima ada, bauran pemasaran seperti apakah yang terbaik bagi perusahaan? Yang keenam ada, dalam cara seperti apa pemasok mempengaruhi upaya-upaya pemasaran yang dilakukan oleh produsen? Yang ketujuh adalah bagaimana faktor-faktor pendapatan dan ketenaga kerjaan yang mempengaruhi upaya perusahaan untuk menjual produknya. Lalu, 3 jenis utama strategi pemasaran yaitu, yang pertama ada pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B. Adalah sebuah model penjualan yang terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Salah satu contoh B2B seperti importer spare part, mesin yang menjual barangnya ke pabrik tekstil. Bisa juga penjualan VPS, SSL, dan web hosting ke web agensi. Yang kedua ada customer business to customer atau B2C. Adalah model penjualan antara pelaku bisnis dengan pelaku konsumen. Contohnya adalah lebih familiar seperti jasa laundry, ojek, sampai salon. Yang ketiga ada customer to customer atau C2C, yaitu model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya. Model bisnis ini muncul bersamaan dengan teknologi e-commerce. Contoh bisnis ini pun sangat familiar, seperti Bukalapak, Blibli, Shopee, atau marketplace lainnya. Perencanaan pemasaran. Perencanaan adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan dalam proses analisa, evaluasi, seleksi di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Analisa ke lingkungan. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor kondisi perekonomian negara dan dunia, kebudayaan, teknologi, permintaan produk, permasalahan hukum, persaingan bisnis, pemasokan bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan internal. Lingkungan yang dapat dikendalikan oleh wirausahawan meliputi sumber daya keuangan, manajemen, pemasok supplier, serta sasaran dan tujuan organisasi. Perencanaan pemasaran. Yang pertama ada perencanaan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mencakup penentuan tujuan umum perusahaan dalam jangka panjang dan mengembang
pengembang strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan strategi jangka panjang ini kemudian menjadi suatu kerangka dasar untuk mengembangkan rencana yang tercakup di dalamnya. Masalah utama yang ada dalam perencanaan perusahaan ini adalah masalah keuangan, produksi, kebutuhan tenaga kerja, penelitian, dan pengembangan research dan development, serta penentuan sasaran pasar dalam program pemasarannya. Yang kedua ada perencanaan pemasaran. Hal ini mencakup pengembangan program jangka panjang untuk masalah-masalah yang lebih luas dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Perencanaan pada masing-masing variabel tersebut harus dikoordinasi dan ditangani dengan baik. Yang ketiga ada rencana pemasaran tahunan. Rencana ini mencerminkan proses perencanaan yang berjalan untuk satu periode waktu. Dalam hal ini, manajemen akan mengembangkan suatu rencana induk yang mencakup kegiatan pemasaran setiap tahunnya. Contoh, perencanaan pemasaran jangka panjang menentukan tujuan untuk memperkenalkan produk baru. Kekurangan dan kelebihan pemasaran. Kelebihan konsep pemasaran adalah yang pertama, dapat memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan meyakinkan bahwa masyarakat akan puas terhadap apa yang diberikan perusahaan. Yang kedua, mudah dalam memikat hati pelanggan. Yang ketiga ada terkoordinir. Nah, kelemahan dari konsep pemasaran sendiri yaitu yang pertama ada persaingan kuat, yang kedua ada sulit untuk berinovasi, yang ketiga ada perlu banyak relasi atau koneksi. Nah, yang terakhir ada pentingnya manajemen pemasaran. Dengan kemampuan menguasai suatu pasar yang ada, dapat memungkinkan suatu perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasinya, pengembangan, dan faktor-faktor lainnya. Untuk hal itu, perusahaan harus melakukan suatu konsolidasi yang mengarah ke dalam maupun keluar agar dapat mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, serta hambatan yang mungkin diketahui. Apabila perusahaan dapat memutuskan tugas manajemen yang berkompetisi di pasar, hal ini berarti merupakan suatu tugas yang harus dilakukan manajemen pemasaran. Kemampuan untuk berproduksi akan ditentukan produk apa yang harus dihasilkan yang dapat diterima di pasar atau tidak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bidang pemasaran berperan untuk menjembatani keinginan konsumen dan perusahaan. Hal ini berarti bidang pemasaran akan berhadapan secara langsung dengan manusia atau konsumen yang mempunyai corak serta keinginan maupun tingkah laku yang beraneka ragam. Namun, apabila manajemen pemasaran mengalami kegagalan dalam mempersatukan keinginan tersebut, akan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Sekian penjelasan tentang materi manajemen pemasaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.